Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Suhardi, MPD, selaku founder P4I. Yang kami hormati Bapak Randi Pratama Murti Kusuma, MPD, selaku Direktur P4I. Yang kami hormati Ibu Lia Nur Isnaini, SPDGR, selaku narasumber. Dan yang kami hormati Bapak Ibu peserta workshop virtual pada malam hari ini. Kami ucapkan selamat datang kembali di kegiatan kita pada malam hari ini, di mana kegiatan ini merupakan kegiatan ketiga, di mana kegiatan terakhir dari serangkaian acara, maksudnya terakhir di sini adalah terakhir melakukan diskusi interaktif melalui Zoom meeting, begitu. Jadi untuk Zoom meeting, untuk pertemuan di Zoom meeting ini merupakan hari terakhir ya Bapak Ibu. Nah, tetapi Bapak Ibu masih bisa melakukan diskusi interaktif lagi. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena masih ada 2 hari di mana akan dilaksanakan diskusi interaktifnya melalui WhatsApp group. Jadi Bapak Ibu bisa tanya-tanya, bisa menyampaikan kendala, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan di WhatsApp group. Di sana nantinya juga ada Bu Lia yang akan menanggapi kendala-kendala yang Bapak Ibu alami begitu. Nah, kemudian sesuai dengan moto kami, sekali lagi belajar, berkarya, dan berinovasi. Jadi di Guru Inovatif Indonesia ini, Bapak Ibu, mari kita sama-sama belajar, mari kita sama-sama berkarya begitu. Jadi Bapak Ibu di sini selain fokus menyimak, selain fokus mendengarkan dari pemaparan materi dari Bu Lia, Bapak Ibu bisa langsung mempraktekannya begitu. Nah, dan juga di akhir kegiatan nantinya di Guru Inovatif Indonesia ini akan mengadakan sebuah kompetisi untuk membuat video pembelajaran dengan KineMaster. Jadi nanti bagi Bapak Ibu yang terpilih akan mendapatkan hadiah dari kami berupa uang tunai, kemudian ada voucher juga. Jadi Bapak Ibu mari gunakan waktu ini sebaik mungkin agar nanti hasil atau karya Bapak Ibu berupa video pembelajaran bisa menjadi salah satu karya yang diapresiasi oleh Guru Inovatif Indonesia, begitu. Nah, kemudian sesuai dengan moto kami juga, Bapak Ibu tidak perlu khawatir mengenai kehadiran, kemudian Bapak Ibu tidak perlu khawatir mengenai sertifikatnya bagaimana, karena kami dari tim Guru Inovatif Indonesia telah menyiapkannya, begitu Bapak Ibu, menyiapkan secara utuh segala bentuk administrasinya, baik itu e-sertifikat, kemudian materi atau rekaman Zoom atau hal lainnya, nantinya akan kami bagikan melalui WhatsApp group. Jadi Bapak Ibu di sini fokus saja belajar, tidak perlu membingungkan soal kehadiran, tidak perlu menyampaikan kehadirannya di kolom chat Zoom, begitu ya Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu menyampaikan kehadiran di kolom chat Zoom itu kan menumpuk banget ya Bapak Ibu. Jadi bisa membuat Bapak Ibu yang lain kebingungan ketika Bapak Ibu yang lain fokus menyimak dari Ibu Lia. Jadi dimohon Bapak Ibu tidak menyampaikan kehadirannya karena kami nantinya akan membagikan sertifikatnya paling lambat besok atau lusa begitu ya Bapak Ibu. Jadi mohon ditunggu. Yang terpenting ketika Bapak Ibu sudah terdaftar itu pasti otomatis Bapak Ibu mendapat fasilitas yang telah kami sampaikan begitu. Nah, sebelumnya di sini kami dari tim Guru Inovatif Indonesia meminta izin kepada Bapak Ibu untuk memberikan informasi terkait kegiatan kami pada minggu depan. Mungkin Bapak Ibu ingin mengikutinya kegiatan ini, di mana kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, begitu ya Bapak Ibu. Mohon izin Bapak Ibu. Nah, ini ada workshop virtual membuat komik pembelajaran dengan Pixton. Jadi saat pembelajaran terkadang banyak siswa yang merasa bosan, begitu ya Bapak Ibu, merasa ini monoton banget pembelajarannya. Nah, mungkin salah satu caranya bisa dengan membuat komik pembelajaran di saat kegiatan pembelajaran. Nah, di sini dengan menggunakan Pixton, di mana kegiatan ini akan dilaksanakan pada tanggal 25 hingga 27 Juli 2022, Bapak Ibu. Waktunya juga seperti biasa, jam 7 waktu Indonesia Barat. Kemudian Bapak Ibu bisa langsung daftar melalui barcode ini, bisa di-scan, atau Bapak Ibu juga bisa langsung
mengunjungi situs website kami di guruinovatifIndonesia.com, atau Bapak Ibu bisa menghubungi info lebih lanjut yang CP yang tertera di sini begitu. Adapun fasilitasnya ya sesuai ini Bapak Ibu, dan pasti Bapak Ibu akan mendapat semua fasilitas ini begitu. Mungkin itu informasi dari kami, sedikit informasi dari kami. Kemudian tidak perlu berlama-lama lagi, Bapak Ibu, di sini juga telah bergabung Ibu Lia Nur Isnaini, dan nantinya Ibu Lia akan memaparkan materi melanjutkan dari hari kemarin Bapak Ibu, yang tentunya lebih menarik lagi begitu. Mungkin Bapak Ibu bisa menyimaknya dan lebih fokus belajar. Kemudian bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, nanti bisa mengaktifkan fitur raise hand ya Bapak Ibu, kemudian mengaktifkan videonya, di mana hal ini untuk meminimalisir terjadinya ada Bapak Ibu yang sudah raise hand tetapi ketika dipanggil tidak segera muncul begitu. Nah, ini untuk meminimalisir agar waktunya itu efektif begitu. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mengaktifkan videonya, mengaktifkan fitur raise hand, kemudian mengaktifkan videonya. Begitu. Mungkin itu saja. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Lia Nur Isnaini untuk memaparkan materi pada malam hari ini. Kepada beliau kami silahkan. Baik. Terima kasih banyak Mbak Melisa atas waktunya dan kesempatannya. Hari ini hari terakhir ya, hari terakhir workshop virtual membuat video pembelajaran dengan KineMaster. Mudah-mudahan semangatnya masih sama seperti 2 hari terakhir ini ya. Hari ini hari terakhir, saya akan melanjutkan proyek yang sudah kita buat sama-sama tadi malam ya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya nanti setelah membuat proyek akan dilanjutkan mengenai langkah-langkah bagaimana mengekspor proyek yang sudah kita buat, kemudian bagaimana mempublikasikannya, seperti itu. Mungkin untuk pertama-tama saya akan mengingatkan Bapak Ibu bagi yang sudah mengikuti langkah-langkahnya dari tadi malam bisa melanjutkan proyeknya hari ini. Kemudian proyek hari ini kita akan mengenal lebih jauh, jadi akan mencoba fitur-fitur yang lain selain yang sudah kita coba tadi malam. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi saya tidak akan berlama-lama, saya akan mencoba share screen proyek yang sudah kita buat tadi malam. Baik, sudah muncul ya. Baik, Bapak Ibu bisa sambil dibuka ya KineMaster-nya. Pencet. Tunggu ya. Baik. Tadi malam proyek yang sudah kita buat itu kurang lebih 38 detik. Nah, ini dia proyek yang sudah berhasil kita buat tadi malam. Oh ya, proyek ini Bapak Ibu sudah ada naskahnya, sudah ada naskah yang mungkin nanti bisa Bapak Ibu pakai juga naskahnya itu. Saya sudah simpan itu di materi yang sudah dibagikan kemarin. Jadi satu folder semua materi hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan juga ada contoh naskah yang mungkin bisa dijadikan bahan pembuatan videonya atau bahkan punya topik lain, silahkan Bapak Ibu. Jadi kalau tadi malam kita membuat proyek ini ada video dengan teknik green screen. Jadi hari ini kita akan melanjutkan. Kita akan membuat sebuah proyek, melanjutkan proyek ini. Ini kan proyeknya mengenai bagaimana cara lebah menghasilkan atau memproduksi madu ya. Oke, saya lanjut dulu. Naskahnya di situ sudah ada Bapak Ibu. Nah, untuk lanjutannya ini saya akan menambahkan media berupa video. Jadi kalau kemarin ini kan background-nya ini masih gambar ya, background di belakang ini masih
masih gambar. Kemudian di yang pertama itu juga masih gambar juga. Nah, sekarang kita akan mencoba bagaimana kalau medianya ini berupa video. Oke. Nah, ini sudah ada video yang sudah saya sediakan. Oke, di sini. Nah, Bapak Ibu, ini ada video mengenai lebah. Nah, bagaimana ya caranya supaya ini menjadi sebuah video pembelajaran? Video pembelajaran itu kan sepertinya kurang lengkap kalau tidak ada audionya ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk misalnya menjelaskan materi untuk slide selanjutnya ini, Bapak Ibu bisa menambahkan audionya secara langsung. Secara langsung itu bagaimana? Di sini Bapak Ibu, di sini ada di bawahnya media itu ada rek ya, di samping lapisan itu. Nah, di sini, kalau kita pencet, di sini ada fitur untuk merekam suara Bapak Ibu secara langsung. Jadi direkam, misalnya saya akan merekam, di sini kita pencet mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berhenti. Nah, otomatis Bapak Ibu suara yang kita rekam barusan langsung ada di sini. Jadi misalnya Bapak Ibu sudah siapkan slide yang sudah dibuat melalui PowerPoint atau misalnya dari Canva atau bahkan mengunduh video dari YouTube atau apapun itu, misalnya untuk suaranya Bapak Ibu mau dimasukkan, itu bisa Bapak Ibu merekamnya secara langsung melalui KineMaster-nya. Nah, seperti apa ya? Coba di sini. Terdengar tidak suaranya nih? Sepertinya belum saya aktifkan. Oh, sudah aktif nih. Nah, ini suaranya. Kalau suaranya misalnya masih kecil, mau dinaikkan volumenya, Bapak Ibu bisa menekan tombol mixer. Yang paling atas ya, mixer. Oke, bisa kita kasih naik seperti ini. Itu contohnya, kemudian kembali, kita tes suaranya. Oke, tidak terdengar ya di situ ya. Nah, selain cara ini, misalnya ini dihapus, Bapak Ibu bisa sudah menyediakan rekaman suara. Jadi misalnya ini, sudah ada narasi. Aduh, sepertinya saya tidak mau tampil di video pembelajaran yang akan saya buat. Misalnya seperti itu, biarlah hanya suara dengan gambar-gambar atau video atau slide-slide yang sudah Bapak Ibu sediakan melalui PowerPoint, misalnya seperti itu. Bapak Ibu bisa langsung merekamnya melalui perekam suara yang ada di Android Bapak Ibu. Seperti itu, misalnya ini saya sudah menyediakan sebuah audio. Nah, cara menambahkannya silahkan klik audio ya, yang di sebelah kanan ada tulisan audio. Oke, di situ. Kemudian rekaman itu tidak masuk direkam di sini. Nah, kalau yang rekam ini adalah rekaman yang sudah Bapak Ibu rekam melalui KineMaster. Tapi kalau rekaman dari perangkat Bapak Ibu itu masuk di lagu. Nah, ini beberapa audio yang sudah saya buat. Nah, kita pilih, jangan lupa, jangan hanya dipilih ya Bapak Ibu, tapi tekan tanda plus. Nah, tanda plus. Kalau sudah, kita close, kita lihat apakah sudah masuk. Oke, ini sudah masuk. Nah, ini Bapak Ibu, audio proyek KineMaster yang sudah saya sediakan. Seperti apa suaranya? Pertama-tama, lebah akan mencari nektar. Nektar Oke, adalah seperti itu ya suaranya. yang terdapat di dalam. Kalau misalnya kurang nyaring, dirasa kurang volumenya, tekan mixer, kemudian kasih naik sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Pertama-tama, lebah akan mencari nektar. Nektar adalah cairan manis yang terdapat di dalam bunga. Nah, ini videonya suaranya ada panjang, tapi videonya itu, nah ini nih contoh. Saya geser dulu ke sini untuk menyesuaikan suaranya.
videonya sedikit tapi suaranya masih banyak. Nah, Bapak Ibu bisa menambahkan slide-slide lainnya, baik itu berupa video, baik itu berupa gambar, silahkan. Jadi bisa untuk mengisi ini proyek background-nya yang masih kosong. Suaranya kan sudah ada nih beberapa menit di sini, tapi background-nya belum ada, jadi tidak akan terputar. Hanya sampai di sini saja. Nah, kemudian Bapak Ibu, di sini kalau kita perhatikan nih, nah misalnya nih, kalau kita dengarkan. Pertama-tama, lebah akan mencari nektar. Nektar adalah cairan manis yang terdapat di dalam bunga tanaman. Oke, mungkin ada keterangan yang Bapak Ibu ingin tuliskan di background-nya ini, di videonya. Bapak Ibu bisa menambahkan teks. Seperti itu ya Bapak Ibu. Atau mungkin videonya saya ingin lebah dan bunganya ini berada di sebelah kiri misalnya. Silakan Bapak Ibu cerminkan atau putar videonya. Jadi di sini kalau kita klik, pastikan ya Bapak Ibu ketika kita mau mengeksekusi sebuah objek, baik itu video ataupun gambar, Bapak Ibu itu harus tekan. Pastikan sampai berwarna kuning. Seperti itu. Kemudian akan muncul fitur-fitur. Nah, kita pilih yang di bawah, yang paling bawah ini ada putar atau cerminkan. Kita pilih. Nah, kita pilih, kita cerminkan. Nah, sudah berpindah dia ke sebelah kiri. Seperti itu. Atau kita kembalikan lagi. Nah, ini ada di bawah malah. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi ada pengaturannya. Kalau putar nih bagaimana? Terputar seperti ini. Oke. Jadi Bapak Ibu bisa sesuaikan. Bisa disesuaikan maunya itu seperti apa. Kemudian kita tambah lagi video. Misalnya, tambah media. Kita tambah lagi. Oke. Nah, ini sudah ada. Nah, kemudian kalau kita perhatikan nih, antara bagian saya yang menjelaskan di sini dengan selanjutnya ini kan seperti langsung ini. Pertama-tama, lebah akan mencari Oke, nektar. misalnya seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu bisa berikan stiker. Biasanya seperti di apa ya, di video-video yang keren itu biasanya ada efek pergantian atau transisinya begitu ya. Kita bisa tambahkan stiker. Klik lapisan, pilih stiker, ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita cari stiker yang sudah Bapak Ibu pilih. Nah, di sini saya akan memakai ada cairan meledak. Nah, kita coba ya efek ini. Nah, kita akan pilih yang warna biru. Nah, ini bisa kita jadikan efek. Coba kita putar. Pertama-tama, Nah, lebah akan jadi ada mencari efek-efek nektar. pergantian yang bisa kita pakai untuk menutupi begitu ya, menutupi pergantian slide-nya. Sekarang kita lanjut. Apakah suara saya ini misalnya di sini saya akan memberikan keterangan, tulisan misalnya. Bisa kita menambahkan stiker. Baik. Bisa kita menambahkan stiker ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita beri stiker untuk tulisan. Nah, misalnya saya mau pilih ini deh. Nah, stikernya. Nah, di sini bisa kita masukkan teksnya. Misalnya kita mau menjelaskan nektar adalah apa, begitu ya Bapak Ibu ya, sesuai dengan materinya. Misalnya di sini. Manis yang terdapat di dalam bunga tanaman. Setelah lebah menemukan bunga Oke. Kemudian untuk mengatur durasinya, misalnya, wah ini teksnya saya ingin masukkan di durasi kesekian, tinggal digeser Bapak Ibu seperti ini. Jadi tekan stikernya tadi, nah seperti itu, agak ditahan lama ya. Kemudian bisa kita sesuaikan, mau ditaruh durasi keberapa, seperti itu.
Misalnya di sini. Nah, bagaimana untuk memasukkan teks? Silakan Bapak Ibu di sini klik dulu ya stikernya, kemudian Bapak Ibu pilih pengaturan. Sebelah sini, sebelah kanan ada tulisan pengaturan. Kalau kita pilih Bapak Ibu akan muncul, nah di situ teks judul. Kita tinggal tulis. Misalnya saya akan tulis nektar adalah cairan manis pada bunga. Oke. Untuk memilih jenis font, Bapak Ibu klik A. Ini kan ada A ya sebelah kanan nih. Kita pilih A. Kita bisa memilih jenis huruf yang kita inginkan. Seperti ini Bapak Ibu. Mungkin saya akan pilih ini saja. Oke, setelah dipilih jangan lupa di checklist di ujung paling kanan atas. Oke, setelah selesai, oke kita tulis, kita okekan. Nah, akan berubah stikernya. Mungkin warna teksnya kita ingin warna yang lain, bisa. Di bawah itu ada tulisan warna teks. Silakan dipilih, disesuaikan ingin warna apa. Kayak misalnya warna ini. Oke, seperti itu. Baru kita kembali. Sudah selesai. Coba kita putar. Cairan manis yang terdapat di dalam bunga tanaman. Setelah lebah menemukan bunga. Oke. Kita sesuaikan ya, Bapak Ibu. Kita tulis di sini. Nah, misalnya audionya Bapak Ibu ingin potong. Ada audio yang ingin saya buang. Silahkan Bapak Ibu klik audionya. Ini audio ya yang warna hijau ini. Saya tidak suka ingin menghilangkan suara pada detik kesekian sampai kesekian. Langkahnya sama seperti tadi malam. Bapak Ibu tinggal klik, kemudian pilih ada tanda gunting. Di sini ada tanda gunting untuk memangkas. Bisa langsung pangkas langsung ke kiri, bisa ke kanan, atau hanya dibagi saja. Ini untuk memotong ya Bapak Ibu ya, untuk memotong audionya. Misalnya sampai di sini. Kita cari lagi. Kita potong. Kemudian misalnya dibagi. Kalau mau menghapus, Bapak Ibu tinggal pilih yang mau dihapus. Pastikan sampai berwarna kuning. Baru itu buang ke tong sampah. Nah, langsung hilang. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Saya akan kembalikan. Baik, ini sudah ada ini. Dalam bunga Oke. tanaman. Setelah lebah menemukan bunga-bunga yang sedang mekar, lebah akan hinggap dan mulai menghisap nektar dengan lidahnya. Nektar yang dihisap akan disimpan di dalam perut lebah. Oke. Misalnya Bapak Ibu ingin, ini videonya saya ingin buang yang paling belakang misalnya. Ada beberapa detik yang ingin Bapak Ibu buang. Tinggal klik videonya, pastikan sampai berwarna kuning. Oke, berwarna kuning seperti ini ya Bapak Ibu ya. Kemudian geser. Nah, ini untuk memotong, untuk menghapus. Nah, Bapak Ibu bisa sesuaikan berapa detik yang mau dipotong. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian bisa kita menambahkan lagi nih. Kita tambah media lagi. Kalau tadi sudah video, coba sekarang kita akan memberi media berupa gambar misalnya. Oke, kita cari di mana? Oke, di sini. Misalnya kita pilihlah salah satu yang ini. Ini background-nya. Misalnya background-nya ini Bapak Ibu ingin menambahkan sebuah video nih.
Tapi videonya saya tidak ingin menampilkan secara utuh seperti ini. Saya ingin menampilkan kecil saja misalnya. Nah, Bapak Ibu bisa siapkan background-nya dulu ya, siapkan background-nya. Kemudian Bapak Ibu pilih lapisan ya, klik lagi lapisan, jangan media. Kalau media nanti jadi background, jadi lapisan paling belakang nanti kalau pilih media. Nah, pilih lapisan. Kemudian dipilih media. Kayak misalnya saya ingin, nah yang ini misalnya. Saya ingin ini. Oke. Saya ingin menampilkan hanya sedikit saja misalnya. Hanya sedikit di sini. Kemudian ada apa namanya? Ada penjelasan misalnya. Di sini sudah videonya. Ini akan terputar ya Bapak Ibu ya. Otomatis ketika kita putar videonya. Ada dua Nah, macam itu akan pada berputar. perut lebah. Yang pertama, perut untuk mencerna. Ini kalau video. Nah, bagaimana kalau berupa gambar? Misalnya, saya hapus yang ini. Tinggal pilih lapisan, kemudian Bapak Ibu pilih media, ya. Kemudian saya ingin menampilkan gambar lebah deh. Oke, lebah. Nih. Oke, selesai. Nah, ini dia. Saya ingin menampilkan gambar lebah sampai durasi keberapa ya. Kita sesuaikan dengan suaranya. Yang pertama, perut untuk mencerna. Misalnya sampai detik kesekian. Nah, ini lebahnya kalau hanya muncul begini kan kurang menarik ya Bapak Ibu ya. Nah, saya ingin sekali lebahnya ini kita buat seolah-olah bergerak. Bisa Bapak Ibu tekan, jangan lupa gambarnya dipilih ya Bapak Ibu ya. Ini untuk menampilkan efek geser atau bergerak. Nah, kita sesuaikan dulu besarnya. Mungkin besarnya segini cukup. Kita tulis di sini, kita pindahkan, geser. Kita sembunyikan. Kita akan buat lebahnya seolah-olah dia bergerak dari kiri ke kanan. Nah, caranya bagaimana? Silahkan Bapak Ibu pilih tanda kunci di sebelah kiri. Di sebelah kiri, di atas ini, tong sampah ini ada seperti lambang kunci, dipilih. Nah, kalau sudah dipilih Bapak Ibu, kita sesuaikan. Oke, tunggu dulu ya, saya pilih lagi kuncinya. Nah, kita geser sesuai dengan keinginan Bapak Ibu nih. Nah, misalnya di detik ini, misalnya masih di sini deh, di detik awal. Kita geser proyek paling bawahnya ini ya Bapak Ibu ya. Kita geser ke kanan. Nah, sampai geser. Saya ingin detik di menit 1.1 lebahnya dia muncul di sini. Oke. Selesai. Kemudian saya ingin dia bergeser lagi. Geser dulu paling bawahnya. Oke, ini. Digeser lagi. Di detik kesekian, oh lebahnya dia, saya kasih naik dulu sedikit. Misalnya. Kemudian geser lagi. Oke, digeser lagi. Kemudian geser lagi. Nah, geser yang bawah lagi. Kemudian geser lebahnya. Secara bergantian. Sampai ke tempat yang diinginkan. Sampai di mana? Apa sampai di tengah saja? Oke, sampai sini. Tambah lagi, mungkin satu lagi. Ya, di sini. Nah, kemudian kalau sudah sampai di tengah, misalnya Bapak Ibu ingin memperbesar. Silakan perbesar. Nah, kita coba ya. Kita sudah kembalikan nih. Kita lihat. Perut lebah. Ada dua macam pada perut lebah. Yang pertama, perut untuk mencerna makanan. Oke. Selesai sampai di sini. Sepertinya ini kurang ya, kurang. Kita tambah lagi. Kita timpa deh. Atau kita beginikan saja.
Kita tambah lagi lapisan lebahnya karena ini sudah ada efeknya. Jadi kalau kita begini kan Bapak Ibu, nanti dia akan bergeser efeknya. Dia tidak akan di durasi yang sesuai dengan kita mau lagi. Jadi kita kembalikan ke semula, kemudian untuk menambah durasi tambahan dari gambar ini supaya tetap dia berada di tengah, kita tambah lapisan lagi. Oke, lapisan dengan gambar yang sama. Kemudian kita samakan besarnya. Oke. Sepertinya nih, begini. Karena terlanjur sudah dieksekusi. Kayak begini aja. Oke, misalnya sampai di sini ya Bapak Ibu ya. Nah, Ada dua macam pada perut lebah. Yang pertama, perut untuk mencerna makanan, dan yang kedua, perut untuk kita sesuaikan di sini. Gambarnya juga kita sesuaikan mau sejauh mana. Nanti Bapak Ibu kira-kira proyeknya ya. Jadi dikira-kira suaranya itu sampai di sini saya akan menampilkan gambar lebah misalnya. Kemudian suara saya di detik kesekian saya akan menampilkan bunga misalnya. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa sesuaikan. Nah, di sini. Kemudian apabila kita ingin menambahkan keterangan, itu kan biasanya kita beri stiker atau tambah tulisan. Nah, misalnya Bapak Ibu ingin memberikan tanda panah. Karena di sini dijelaskan bahwa perut lebah katanya terbagi menjadi 2 bagian, begitu ya. Bisa kita menambahkan stiker yang berbentuk panah. Bisa juga Bapak Ibu menulis, ya, bisa menulis secara manual sendiri di lapisan tulisan tangan. Silahkan pilih lapisan. Oke, lapisan paling bawah, di situ ada tulisan tangan. Oke, ini dia tulisan tangan. Akan muncul ada seperti pensil, kemudian ada warna, ada seperti penghapus, kemudian ada tanda titik. Jadi kalau saya buka satu-satu nih. Nah, ini adalah bentuknya Bapak Ibu. Bisa berbentuk tulisan biasa, kanvas, atau garis, atau tanda panah, atau tanda X, ya, kotak semuanya. Bapak Ibu bisa explore nanti. Tulisan tangan ini banyak macamnya. Jadi misal saya coba yang lingkaran misalnya. Kalau kita begini kan dia langsung menjadi lingkaran. Nah, kita hapus, kita coba lagi. Misalnya lingkaran tanpa, bisa kita langsung begini. Nah, itu dia. Nah, itu tulisan tangan yang banyak macam bentuknya. Nah, saya membutuhkan tanda panah. Silakan dipilih tanda panahnya. Kemudian sesuaikan Bapak Ibu besar kecilnya ukuran dari panahnya itu. Ketebalannya bisa dilihat di tanda titik paling bawah. Nah, bisa paling besar, ini paling besar, atau yang paling kecil. Saya akan pilih yang paling kecil saja. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Akan muncul tanda panah. Misalnya di detik kesekian saya akan memunculkan tanda panah lagi. Karena katanya perut lebah terbagi menjadi 2. Oke. Nah, ini sudah Bapak Ibu. Saya sudah punya. Nah, kalau mau untuk durasinya mau diperpanjang, ini panahnya, kita lihat ke bawah tulisan tangannya. Kemudian kita geser sesuai berapa lama durasi yang ingin Bapak tampilkan. Bapak Ibu tampilkan di videonya. Saya ingin sampai di sini deh, sampai akhir. Misalnya. Oke. Tulisan tangan yang kedua. Oke, seperti ini. Nah, kalau kita putar, Bapak Ibu, kita lihat. perut untuk mencerna makanan. Waduh, Dan muncul yang kedua, panahnya ini perut seperti untuk kasar sekali, mengolah langsung nektar. muncul-muncul.
Coba sekarang kita beri efek animasi. Nah, di tanda panahnya ini kita beri efek animasi supaya masuknya lebih halus. Kita klik, ya, kita klik tulisan tangan yang kita maksud. Kemudian Bapak Ibu pilih animasi masuk. Oke, misalnya mau yang ini. Nah, jadi ini bisa dipilih. Saya pilih ini saja. Kemudian jangan lupa animasi keluarnya supaya keluarnya itu juga halus. Nah, begitu Bapak Ibu. Coba kita bandingkan tulisan tangan yang pertama ini dengan tulisan tangan yang kedua. Kalau kita putar. Perut untuk mencerna makanan, dan yang Oke. kedua Nah, perut untuk mengolah. itu lebih halus ya Bapak Ibu ya, lebih halus ketika tampilan yang pertama. Yang kedua saya akan beri efek juga. Animasi masuk. Seperti ini. Animasi keluar. Oke. Sudah beres. Sekarang tinggal kita beri keterangan. Pertama, perut untuk mencerna makanan. Misalnya, ini untuk mencerna makanan katanya. Kita beri stiker saja ya Bapak Ibu ya. Kita beri stiker. Saya mau stiker yang untuk menulis. Ya, ini misalnya lah. Oke. Nah, tinggal kita tulis, kita taruh di sini. Kita ganti teksnya. Oke, di sini ya Bapak Ibu ya. Jadi buka pengaturan, baru kita tuliskan. Ini perut untuk mencerna makanan. Sama langkahnya seperti tadi, kalau jenis hurufnya Bapak Ibu kurang suka, bisa disesuaikan. Oke, selesai. Saya akan tampilkan sampai belakang, jadi ini saya geser. Ini ya Bapak Ibu ya, ini saya geser. Oke, saat udah. Nah, kemudian di tulisan tangan kedua. Dan yang kedua perut untuk. Ya. Kita tambah lagi. Nah, tidak perlu Bapak Ibu menuliskannya lagi misalnya. Aduh, kenapa saya menuliskan lagi ya stiker? Misalnya mau menambah stiker yang sama. Bapak Ibu tidak perlu buka lapisan lagi, tidak perlu buka ini lagi dan mencari-cari lagi, tidak perlu. Jadi Bapak Ibu tinggal klik saja ini ya stikernya. Kemudian Bapak Ibu klik ujung paling kiri yang ada titik 3 nih. Nih. Nah, kemudian di situ ada pilihan duplikat. Ada duplikat, ada pindah ke depan, majukan, dan banyak sekali di sini pilihannya. Bapak Ibu tinggal klik duplikat, supaya tidak usah mencari lagi stikernya. Oke, dia langsung jadi 2. Gini Bapak Ibu. Jadi langsung dia berubah menjadi 2. Tapi ini, yang satunya ini tidak sesuai durasinya. Kita bisa kurangi, kita bisa hapus. Nah, kita geser, kita sesuaikan munculnya mau di detik keberapa. Tentunya disesuaikan dengan pengantar suaranya ya Bapak Ibu, rekaman suaranya. Karena ini hanya contoh, untuk mencerna makanan, dan yang kedua perut untuk mengolah nektar menjadi. Nah, ini masih lupa ini, belum kita edit. Tinggal kita edit, kita klik yang mau kita edit, klik pengaturan. Ini untuk mengolah madu. Oke, seperti ini. Sekarang kita coba lagi. Perut untuk mencerna makanan, dan yang kedua perut untuk mengolah nektar menjadi madu yang sering disebut mengolah nektar. Oke, ini sudah selesai nih Bapak Ibu. Untuk proyek yang ini. Nah, sekarang kita tambahkan, ini sudah gambar ya. Tapi kok sepertinya kurang apa ya? Kurang keren ya. Sepertinya saya ingin tambahkan subjudul deh di sini. Misalnya nih, kita buka stiker, kita tambahkan stiker lagi.
tapi dengan mode yang lain. Kita beri judul tadi, 2 macam perut lebah. Kita coba yang ini. Oke, atau yang ini saja. Nah, ini untuk judul, subjudul saya simpan di sebelah sini. Kita ganti 2 macam. Karena judul saya beri agak besar. Oke, nah di sini. Kita lihat durasinya hanya sebentar. Kita geser supaya penuh sampai ke belakang. Wah, sepertinya menabrak nih lebahnya. Kita tinggal geser saja Bapak Ibu. Misalnya kita taruh saja di paling atas, bisa. Atau di sini, tapi kita perkecil. Jadi untuk memperkecil, memperbesar, ini ada tanda panah ya Bapak Ibu. Tinggal geser-geser. Disesuaikan dengan kebutuhan. Oke, ini sudah nih. Nah, ini sudah bermacam-macam nih video ini. Ada yang efek green screen, ada yang video, ada yang gambar. Kita sudah coba satu persatu. Sekarang kita tambah lagi. Kita tambah medianya lagi. Untuk melanjutkan, karena suaranya ini masih ada. Kita tambah lagi untuk mengenal fitur-fitur lain. Kita coba satu persatu fiturnya. Kita tambah lagi video. Nah, ini misalnya enggak mau semuanya. Karena, sampai di sini saja, misalnya. Misalnya Bapak Ibu ingin men-zoom, ini ya, memberi efek zoom pada lebahnya. Misalnya ini saya mau agak besar lebahnya muncul di awal, kemudian kelihatan keseluruhan. Bapak Ibu tinggal klik videonya ya Bapak Ibu ya. Itu kan biasanya kalau di video-video yang di televisi atau di YouTube, itu kadang efek ngezoom dulu, baru memperbesar, baru itu dia gambarnya atau videonya menjadi kecil. Bapak Ibu pastikan warna kuning videonya, kemudian pilih pan and zoom. Di sebelah kanan, di sebelah putar atau cerminkan nih, ada pan and zoom. Oke, nah di sini Bapak Ibu, ada tulisan posisi awal, ada tulisan posisi akhir. Nah, ini bisa disesuaikan. Misalnya, posisi awal, kita klik dulu posisi awalnya. Posisi awal saya ingin lebahnya ini, dia besar, kelihatan besar seperti ini. Kemudian di akhir saya ingin tampilannya normal. Oke, coba kita lihat ya Bapak Ibu, bagaimana setelah di zoom. Saat perut Oke, madu dia akan terisi bergerak penuh, pelan-pelan. lebah akan kembali ke sarangnya. Nektar tersebut diolah oleh enzim-enzim yang Dia akan ada di pelan-pelan dalam Bapak Ibu perut madu. membesar. Setelah sampai di sarangnya, nektar yang telah terolah akan dimuntahkan dan lebah lain akan meminum muntahan tersebut lalu memuntahkannya kembali. Sampai di sini saja, terlalu panjang. Nah, ini sudah ya. Jadi dia ada Saat perut madu efek terisi bergeraknya. penuh, Walaupun lebah video akan dia kembali bergerak. ke sarangnya. Bagaimana Nektar dengan tersebut gambar? diolah Sama Bapak oleh Ibu. enzim-enzim Jika yang backgroundnya ada di berupa dalam perut gambar, madu. Bapak Ibu akan memberi Setelah efek sampai zoom di seperti sarangnya, ini juga bisa. nektar yang telah terolah. Begitu juga sebaliknya. Misalnya mau dibalik nih, yang posisi akhir mau di zoom, posisi awal mau dinormalkan. Bisa Bapak Ibu atur. Atau mau disamadengankan antara posisi awal dengan akhir, mau sama-sama zoom. Tinggal Bapak Ibu pilih tanda sama dengan. Di situ ada tanda sama dengan. Dipilih saja, nanti akan terzoom semuanya. Atau bahkan kecil semuanya, seperti itu. Oke, selesai.
Sekarang saya akan mencoba memberi membingkai sebuah video. Oke, saya akan buka Canva. Sini. Nah, ini sudah saya siapkan background berupa gambar ya, Bapak Ibu ya. Nah, background gambarnya saya ingin memberikan lapisan berupa video. Angkanya sama. Nah, ini video Bapak Ibu, ada video lebah di sini. Bapak Ibu untuk menemukan aset berupa gambar atau video, silakan Bapak Ibu cari di situs yang kemarin saya rekomendasikan. Bisa juga di Canva. Ini saya ambil di Canva ini. Video-video seperti ini. Nah, ini kok sepertinya kurang menarik. Kok kotaknya itu sepertinya kurang seru lah kita lihat seperti itu. Kita bisa memberi bingkai atau membentuk ya, supaya videonya tidak monoton persegi panjang seperti ini. Kita klik videonya, jangan lupa sampai berwarna kuning. Kemudian kita cari di sini ada tulisan pemangkasan. Kita pilih pemangkasan. Nah, kita aktifkan topengnya. Nah, kita aktifkan topengnya, kita klik bentuk. Kita mau yang seperti ini, atau bahkan lingkaran. Nah, bisa juga. Sepertinya saya lebih suka ini. Nah, ini untuk memberikan efek. Nah, ini seperti kabur-kabur, seperti blur. Seperti di video-video yang biasanya kita tonton. Nah, ada efek blurnya. Oke, kita kembali. Nah, Bapak Ibu, ini sudah, kalau ini videonya seperti ini. Setelah sampai di sarangnya, Setelah nektar yang telah dibingkai, terolah dipangkas, akan bentuknya seperti ini. dimuntahkan dan lebah lain akan meminum muntahan tersebut lalu memuntahkannya kembali. Proses tersebut terus berulang sampai nektar berubah menjadi madu. Madu yang telah jadi akan Seperti disimpan ini ke ya Bapak dalam Ibu sel ya. penyimpanan. Nah, kita tambahkan lagi video untuk medianya. Kita tambah lagi. Oke. Nah, nih. Kita beri efek lagi. Misalnya kita mau memberi filter misalnya. Kita mau memberi warna. Bapak Ibu tinggal klik ya, Bapak Ibu tinggal klik videonya. Di sini ada tulisan filter Bapak Ibu. Di sebelah kanan seperti biasa. Ada filter. Nah, ini akan mengubah warna dari video yang kita oke di sini. Bisa bentuknya langsung seperti ini. Oke. Atau bahkan ini. Nah, bisa disesuaikan. Kalau mungkin tidak ada yang cocok, sepertinya tidak ada yang cocok. Oke, kita kembali. Kita pilih tidak ada. Akan kembali normal. Atau kita pilih efek vignette. Kita pilih ini di bawahnya filter. Nah, mungkin lebih menarik ini. Ini adalah efek pemberian apa ya? Warna gelap di sisi luarnya video. Jadi lebih apa ya? Ada tampilan berbeda. Simpan ke dalam Oke, sel kita penyimpanan lihat. yang ada di dalam sarang. Kemudian, Seperti ini ya para Bapak Ibu lebah-lebah ya. pekerja akan menutupnya dengan lapisan lilin dan madu tersebut akan Oke. Nah, ini contoh beberapa fitur yang ada di dalam KineMaster Bapak Ibu. Walaupun sebenarnya saya ini belum semuanya saya belum semuanya saya explore, belum semuanya saya bisa tampilkan atau simulasikan di sini. Selain karena keterbatasan waktu, memang fiturnya itu banyak sekali. Jadi Bapak Ibu bisa mengenal lebih jauh nanti sambil jalan. Jadi sambil bikin proyek, sambil dicoba satu-satu, ini efek apa.
Nah, begitu ya Bapak Ibu. Misal ini videonya misalnya ini pendek. Saya perpendek ya. Videonya ini pendek. Saya ingin videonya ini dia berjalan lebih pelan misalnya. Ini kan cepat. Bapak Ibu tinggal klik. Kemudian di sini ada pilihan kecepatan. Nah, ini penting sekali nih. Nah, di kecepatan ini Bapak Ibu bisa mempercepat, bisa memperlambat videonya. Ada efek memperlambat dan mempercepat. Nah, kalau ini mempercepat nih. Jadi dia seolah-olah nih. Sel penyimpanan yang ada di dalam sarang. Dia dipercepat sampai 2 kali lipat atau bahkan 2,5. Oke. Saya coba. Yang ada di dalam Nah, itu sarang. jalannya lebih Kemudian cepat. Nah, bagaimana untuk memperlambat? Sama langkahnya, pilih kecepatan, kemudian Bapak Ibu pilih di sini untuk memperlambat. Disesuaikan saja berapa, misalnya setengah kalinya. Nah, durasinya otomatis akan bertambah lebih panjang Bapak Ibu karena videonya diperlambat. Seperti itu. Mungkin ini efeknya tidak terlalu kelihatan ya Bapak Ibu, tapi coba kalau misalnya video asli, video yang seperti ini. Nah, video saya nih, saya akan beri efek cepat atau lambat nih. Jangan lupa pastikan berwarna kuning dulu objek yang kita pilih. Kita klik kecepatannya, misalnya memperlambat. Oke, coba kita lihat. Nah, coba gerakan saya itu jadi lebih pelan sekali. Nah, tapi di sini Bapak Ibu bisa ada pilihan audio langsung dibisukan, silakan diaktifkan. Atau misalnya nadanya tetap bisa diaktifkan, jadi suaranya tetap berjalan seperti biasa, tapi hanya gerakannya saja yang menjadi lambat. Itu juga bisa Bapak Ibu. Nah, ini hanya contoh proyek. Bagaimana saya sudah ada ini hasil yang saya sudah buat, mungkin Bapak Ibu bisa melihat, saya akan tampilkan video yang sama dengan tema yang sama sebenarnya. Oke, ini. Oke. Bisa Bapak Ibu ya, ini. Hai anak-anak hebat, salam sehat selalu. Pernahkah kalian merasakan manisnya madu? Jika pernah, tahukah kalian dari mana madu berasal? Ya, dari lebah. Tapi tahukah kalian bagaimana lebah bisa menghasilkan madu? Yuk kita cari tahu bagaimana lebah menghasilkan madu. Pertama-tama, lebah akan mencari nektar. Nektar adalah cairan manis yang terdapat di dalam bunga tanaman. Setelah lebah menemukan bunga-bunga yang sedang mekar, lebah akan hinggap dan mulai menghisap nektar dengan lidahnya. Nektar yang dihisap akan disimpan di dalam perut lebah. Ada 2 macam pada perut lebah. Yang pertama, perut untuk mencerna makanan, dan yang kedua, perut untuk mengolah nektar menjadi madu yang sering disebut perut madu. Saat perut madu terisi penuh, lebah akan kembali ke sarangnya. Nektar tersebut diolah oleh enzim-enzim yang ada di dalam perut madu. Setelah sampai di sarangnya, nektar yang telah terolah akan dimuntahkan dan lebah lain akan meminum muntahan tersebut lalu memuntahkannya kembali. Proses tersebut terus berulang sampai nektar berubah menjadi madu. Madu yang telah jadi akan disimpan ke dalam sel penyimpanan yang ada di dalam sarang. Kemudian, para lebah-lebah pekerja akan menutupnya dengan lapisan lilin dan madu tersebut akan menjadi cadangan makanan bagi lebah-lebah dari koloni tersebut. Namun, karena madu yang dihasilkan lebih banyak dibanding kebutuhan lebah, maka
Madu dapat diambil sebagian oleh peternak lebah dan kita pun bisa menikmatinya. Baiklah anak-anak hebat, itulah penjelasan mengenai bagaimana lebah menghasilkan madu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, itu contoh video, ini durasinya 2 menit 29 detik. Jadi untuk kesempatan kali ini, saya ingin lebih banyak kita tanya jawab saja. Untuk fitur-fiturnya, mungkin ada beberapa pertanyaan, supaya lebih lebih leluasa begitu ya. Pasti saya yakin banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang berada di benak Bapak Ibu sekalian. Jadi saya serahkan ke Mbak Melisa. Baik, terima kasih Bu Lia atas pemaparan materi pada malam hari ini. Sangat menarik sekali Bu Lia, dan banyak banget ya Bapak Ibu tadi sudah dijelaskan oleh Bu Lia mengenai step by step-nya, melanjutkan dari yang kemarin begitu. Semoga Bapak Ibu bisa memahaminya, dan bagi Bapak Ibu yang mungkin tertinggal memasuki Zoom meeting ini, Bapak Ibu nantinya bisa menyimak rekaman Zoom dari kami nantinya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, dan di sini silakan Bapak Ibu bisa langsung menanyakan di kolom chat Zoom, atau Bapak Ibu bisa mengaktifkan videonya saat ingin bertanya, begitu ya Bapak Ibu. Baik, di sini telah bergabung Ibu Farida. Silakan Ibu Farida bisa langsung bertanya kepada Ibu Lia secara langsung. Silakan Bu Farida. Tunggu sebentar, saya aktifkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, ketika bikin video yang berbentuk memasukkan videonya itu sudah ada suara. Misalnya pengen dipercepat, nah suaranya itu jadi kercek ya gitu. Gimana itu videonya bergerak cepat, tapi suaranya tetap, bisa tidak seperti itu? Terima kasih, itu pertanyaan saya. Baik, terima kasih Bu Farida. Silakan Bu Lia. Oke, saya coba lagi ya, share screen lagi ya. Oke, tunggu sebentar supaya lebih lebih jelas. Oke, dengan audio. Oke, misalnya yang ini ya Ibu ya. Ini ada suaranya nih. Ini kan kecepatan, kita coba nih. Misalnya kecepatan mau dipercepat. Ya. Oke. Kalau kita biasa saja. Oke, Nah, langsung jadi kayak gitu. Oke. Anak-anak hebat, salam sehat selalu. Pernahkah kalian merasakan manisnya? Seperti itu Ibu. Jadi di sini ada fitur di kecepatan itu ada pertahankan nada. Jadi ada pertahankan nada, hanya saja suaranya enggak bunyi cek 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 cek, enggak bunyi seperti itu, tapi tetap suara kita, tapi otomatis juga ikut cepat. Begitu. Jadi ini saya sudah aktifkan ya. Aktifkan pertahankan nada. Saya coba putar. Hai anak-anak hebat, salam sehat selalu. Pernahkah kalian merasakan manisnya madu? Nah, iya. Jika pernah, Ya. tahukah kalian? Berarti kalau misalnya diperlambat, gerakannya itu diperlambat, suaranya juga bisa dipertahankan gitu ya, Bu? Iya, bisa. Jadi ini tidak langsung begini ya, Ibu. Misalnya ini kan dari tadi kan di 1 ya normalnya. Jadi enggak langsung ke 1,5 gitu, enggak. Ini kan ada geser kecil sedikit-sedikit nih. Jadi bisa 1, ini, 1,1, 1,2 begitu. Oh, berarti digesernya harus pelan-pelan. Ya pelan. Ini kan ada indikator titik kan? Ada indikator titik. Ini enggak selalu kita harus langsung ke angkanya 1,5 atau ke 2 gitu. Bisa kita hanya mungkin tambah sedikit saja kecepatannya, atau mungkin mau diperlambat sedikit saja. Kita coba ya Ibu untuk diperlambat, kira-kira suaranya seperti apa. Salam sehat selalu. Pernahkah kalian merasakan manisnya? Nah, seperti itu Ibu. Ya, berarti
jika video itu dipercepat gerakannya, langsung misalnya pengen cepat sekali dari normal 1, dipercepat sekali misalnya jadi 2 kali lipat, itu tidak boleh ya, harus pelan-pelan gitu maksudnya? Enggak, bisa langsung kedua Oh, bisa oke. juga. Oke, Iya. oke. Cuma itu kan maksudnya kita bisa sedikit-sedikit bisa Oke, oke. sesuaikan. Oke, siap, saya sudah mengerti. Terima kasih. Sama-sama. Oke, dilanjut. Baik, terima kasih Bu Farida atas pertanyaannya. Mungkin ini juga menjadi pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain. Kita ke Ibu Yohana Saleko. Silakan Ibu bisa langsung mengaktifkan mikrofonnya untuk langsung bertanya. Silakan Bu. Ya, silakan Ibu. Iya. Silakan Bu bisa langsung menanyakan mungkin kesulitannya kepada Bu Lia. Baik, terima kasih Ibu. Yang ingin saya tanyakan, misalnya pada saat kita akan membuat video pembelajaran, misalnya 1 kali pertemuan, apakah kita membuat audio, rekaman audio saja, setelah itu baru kita sesuaikan dengan slide-slide yang ada. Itu saja Ibu, terima kasih. Baik, langsung saya jawab ya. Oke, jadi kalau tadi itu kan pilihan ya Ibu, yang saya contohkan tadi kita buat audionya dulu, baru kita sesuaikan, kita siapkan slide-nya, baru kita sesuaikan slide-nya berapa durasinya. Nah, itu tergantung lagi ke Ibu kembali nyamannya bagaimana. Apakah bisa langsung di perekaman di KineMaster secara live langsung seperti tadi, di awal ada contohnya, atau bahkan mungkin seperti ini Ibu. Kita siapkan memang. Jadi kita menyiapkan di PowerPoint itu kan ada ya fitur membuat video sekaligus dengan suaranya. Bisa juga dari situ kita jadikan juga di proyek KineMaster, mungkin akan ditambahkan efek atau ditambahkan hiasan-hiasan apa dari KineMaster juga bisa. Jadi tergantung bagaimana Ibu nyamannya saat mengedit. Kemudian yang misalnya kita buat slide dari PowerPoint atau Word, bisa juga langsung kita sisipkan di dalam. Bisa, tapi tentunya harus diekspor dulu. Karena tidak ada fitur yang langsung ekspor begitu ya, jadi langsung terhubung dari PowerPoint ke KineMaster atau bahkan dari Canva ke KineMaster itu belum ada. Jadi masih kita harus siapkan dalam bentuk kalau gambar ya gambar, kalau dalam bentuk video ya video yang masih mentahnya begitu. Oke Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yohana atas pertanyaannya. Kemudian kita ke Ibu Sintani Dwi Haryati. Silahkan Bu, bisa langsung bertanya kepada Bu Lia. Assalamualaikum Bu Lia. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya. Ya. Jadi untuk yang lapisan tadi maksimalnya berapa banyak yang bisa kita buat, yang pertama. Terus yang kedua, untuk membuat gambar lebah yang bergerak tadi, itu apa ada yang diklik setelah menggeser. Nah, terus di tombol yang di sebelah kanan tadi, ketika klik kunci itu fungsinya apa? Terus pertanyaan yang ketiga, apakah bisa kita menyatukan 2 buah video dalam 1 frame dengan background gambar kayak Ibu tadi? Nah, itu aja pertanyaan saya. Terima kasih, Bu Lia. Baik, terima kasih Bu Sintani. Silakan Ibu Lia. Pertanyaan pertama tadi, karena 3 jadi ada hilang buyar 1. Jadi yang pertama berapa banyak lapisan? Berapa banyaknya itu enggak terkira Ibu. Jadi silahkan lapisi, misalnya mau melapisi teks sekaligus misalnya di durasi ke-5 sampai ke detik ke-10 itu mau sama ada teks, ada stiker, ada ada video, ada gambar.
banyak teks juga banyak, itu tidak akan berpengaruh gitu. Jadi berapapun gitu. Kemudian untuk efek kunci itu setelah sebenarnya bisa kita mengklik yang paling kanan itu untuk menambah, itu kan ada tulisan plus dan kurang. Nah, plus itu untuk menambah oh di durasi sekian menambah dia bergerak ke arah sini. Tapi tadi itu saya tidak memakai itu karena langsung otomatis. Jadi ketika kita menggeser, ketika kita aktifkan kunci, kita geser gambarnya, kemudian kita geser durasi di lembar proyeknya, itu otomatis akan menambah di sebelah kanan, otomatis akan menambah begitu. Nah, ada fungsi kurang. Kurangnya apa? Misalnya setelah kita memberi efek kunci, itu ada mungkin tidak sesuai. Aduh, kayaknya salah deh di durasi ini. Harusnya dia ke atas atau ke bawah misalnya. Itu bisa Ibu tekan klik kurang. Jadi dia akan terhapus. Jadi itu ada fungsinya untuk menghapus. Seperti itu. Kemudian ada pilih seolah-olah ada tanda panah ya. Tanda panah ke kanan dan ke kiri itu hanya untuk mengarahkan. Misalnya ketika Bapak Ibu mengklik yang ke kanan, otomatis dari titiknya dia otomatis berubah ke sebelahnya lagi. Kalau ke kiri dia otomatis mundur begitu. Kalau itu untuk maju gitu. Itu gunanya. Kemudian apa lagi yang ketiga tadi? Ada lagi? Apakah bisa menyatukan dua buah video dalam satu frame dengan background gambar? Bisa berapapun bisa, hanya saja kan itu bisa, bahkan bisa 4 misalnya kita memberi contoh gitu ya. Kemudian ditampilkan bukan gambar tapi berupa video, itu bisa Ibu. Bisa berapa? Itu saja, Ya, ada baik, lagi. terima kasih ya. Mungkin sudah terjawab semua ya Bu Sintani. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan yang ada di kolom chat Zoom, Bu. Ini ada dari Bapak Bayhaki. Bagaimana cara memotong video di tengah-tengah? Kemudian dua pertanyaan gitu ya Bu, saya bacakan. Kemudian ada dari Ibu Ferianti, bagaimana menggabungkan video yang dibuat dari HP dengan video cover dari KineMaster? Terima kasih. Begitu. Ya, coba saya share screen lagi ya. Oke, kalau kita mau memotong video di tengah ya Bapak ya. Ini ada video nih. Nah, ini ada video ya. Kalau kita mau memotong, tinggal kita sesuaikan yang bagian mana yang mau dipotong nih. Misalnya di tengah ya. Misalnya di detik 54, 53 inilah. Pastikan berwarna kuning dulu ya. Kemudian ada tulisan pangkas di sebelah kanan atas. Itu ada tulisan pangkas. Nah, kalau kita pilih, itu langsung ada tulisan di sini. Ada 4 pilihan. Pangkas kiri, pangkas kanan, bagi atau bagi, dan sisipkan bingkai beku. Misal, saya akan pilih pangkas ke kiri. Dia otomatis langsung ke kiri. Yang sebelah kiri langsung hilang. Saya kembalikan. Kalau pangkas kanan, dia otomatis yang kanan akan hilang. Nah, bagaimana kalau hanya memotong saja? Kita pilih bagi. Setelah dibagi, misalnya bagian sini sedikit saja mau dibuang. Kita bagi lagi, Bapak. Nah, seperti ini. Untuk membuangnya bagaimana? Kita klik tengah. Aduh, sepertinya tidak bisa karena terlalu kecil. Bapak geser ya, seperti ngezoom itu, ngezoom HP-nya. Nah, kita tarik begini. Otomatis dia membesar. Setelah membesar, kita klik pilihan, kemudian hapus. Otomatis dia hilang. Kalau ini Seperti itu. Kemudian, apalagi tadi pertanyaannya ya? Dari Ibu Ferianti, bagaimana menggabungkan video yang dibuat dari HP dengan video cover dari KineMaster? Begitu, Bu. Oh, itu. Ya, oke, saya akan bukakan. Misalnya ini ada yang dari KineMaster nih, yang sudah ada. Tinggal Ibu tambahkan saja, tinggal buka, ya. Tinggal buka, kemudian nambahkannya. Itu Ibu tinggal pilih media saja. Pilih media, silakan cari
video yang dimaksudkan. Ini kan video yang dari Canva. Kalau video misalnya ini ada video pembelajaran yang sudah saya buat nih. Ini menggabungkan beberapa banyak. Ibu langsung pilih saja. 1, 2, 3. Nah, otomatis dia akan memilih ke sini. Dia akan bergabung. Otomatis akan menggabung. Seperti itu. Oke. Mungkin cukup itu Mbak Melisa. Ada pertanyaan yang lain? Baik, Bu Lia. Kemudian terkait ekspor, Bu. Apakah ada trik jika kita mau ekspor video agar cepat? Karena biasanya kalau banyak efek proses ekspor agak lama. Kemudian terkait ekspor juga, Bu, ada yang bertanya bagaimana membagikan hasil video pembelajaran yang telah kita buat, begitu, Bu. Oke, saya ambil yang kecil saja ya ini supaya cepat. Jadi Bapak Ibu untuk mengekspor ya, ini kan mengekspor saya lupa tadi langkahnya, hampir lupa, untung ada yang mengingatkan. Nah Bapak Ibu tinggal pilih itu di paling kanan ada kotak, ada persegi, kemudian tanda panah ke atas, itu diklik untuk mengekspor, kita klik. Nah di sini, Bapak Ibu ini sudah, jadi pilihan ini sudah disesuaikan dengan kapasitas atau kemampuan dari HP Bapak Ibu semua. Jadi ini maksimalnya saya dapat segini. Nah itu beda-beda tiap HP. Tiap HP itu akan beda-beda. Ada yang hanya sampai di sini saja. FHD-nya tidak ada, ke atas tuh tidak ada. Hanya sampai 720 saja. Jadi itu memang sudah settingan dari KineMaster itu membaca kemampuan dari HP kita. Seperti itu. Nah, dan ini untuk mengatur besar kecilnya kualitas gambar. Jadi makin kita geser tinggi ke sini, otomatis filenya semakin besar ya, tapi kualitasnya semakin bagus. Seperti itu Ibu, Bapak. Kemudian misalnya kita udah sampai di sini. Untuk menyimpan ya, untuk kemampuannya bagaimana supaya tidak lama walaupun layernya banyak, lapisannya banyak, kemudian durasinya panjang. Nah, itu Bapak Ibu kita tidak bisa mengaturnya. Tergantung lagi kembali ke kemampuan HP kita. Kalau kemampuan HP kita bagus, itu walaupun misalnya yang diekspor ini besarnya 1 GB atau 500 MB, itu membutuhkan waktu cepat, bisa 5 menit selesai. Kalau HP-nya kuat, begitu kualitasnya bagus. Ada juga yang walaupun durasinya hanya 3 menit nih, durasi 3 menit video pembelajaran yang dibuat, tapi kadang ada yang membutuhkan waktu sampai 20 menit mengekspornya. Jadi kembali lagi ke kemampuan HP Bapak Ibu masing-masing. Karena apa? Karena saya mengalami ini, 2 hal nih. Ada pernah cepat, pernah juga lambat. Pernah durasi 5 menit, saya harus menunggu selesai ekspornya itu sampai 30 menit. Itu HP lama dulu. Nah, itu memang kualitas tergantung lagi kembali ke kualitas HP Bapak Ibu atau kemampuan HP Bapak Ibu masing-masing. Nah, untuk menyimpan, nah ini cepat nih. Wah, cepat kan? Untuk membagikannya Bapak Ibu di sini ya, ini setelah selesai, sudah berhasil, di sini ada pilihan, nah di sini ada nama proyeknya. Di sini ada tanda share di tengah, yang paling tengah, tanda share. Nah, silakan di-share Bapak Ibu. Bisa melalui ini langsung ya, bisa melalui ini langsung. Bisa juga Bapak Ibu buka galerinya. Jadi Bapak Ibu buka galerinya ya. Misalnya mana proyek KineMaster. Kayak ini. Misalnya ini KineMaster yang sudah saya buat. Oke, silahkan klik tombol share yang paling bawah nih. Nah, tinggal kita share saja. Tinggal kita share ya. Atau bahkan mungkin dari YouTube. Kita buka YouTube masing-masing nih. Kemudian kita upload di sini. Ada tulisan upload video. Ada upload video. Nah, tinggal kita pilih Bapak Ibu bagian mana yang mau kita tambah, misalnya video yang ini. Nah, tinggal kita berikutnya. Nah, ini untuk
membaginya ke YouTube. Bagaimana kalau membaginya ke akun medsos yang lain, misalnya ke Facebook, itu sama langkah-langkahnya. Saya yakin Bapak Ibu sudah paham untuk membagikan atau mempublikasikan hasil dari ekspor videonya. Misalnya di Facebook. Karena apa? Ketika kita sudah berhasil mengekspor video, filenya itu dia akan otomatis tersimpan di galeri Bapak Ibu. Di situ akan ada folder tersendiri, yaitu folder KineMaster. Video KineMaster, di situ semuanya akan muncul di situ. Mungkin pertanyaan selanjutnya. Baik, Bu. Ini ada pertanyaan dari Ibu Risma. Bu, apakah kita harus shoot di green screen dulu supaya bisa kunci chroma? Begitu, Bu. Tidak, ini pertanyaan ya. Oke, saya akan perlihatkan saja. Jadi di kunci chroma itu, saya akan tunjukkan kunci chromanya. Di bawah itu ada warna kunci, Ibu. Jadi itu warna kunci yang bisa dihilangkan di KineMaster. Kalau kita klik, di sini banyak pilihan warna. Yang penting satu warna ya, itu catatannya, satu warna. Satu warna, bahkan bisa kita sesuaikan lagi, kita pilih warnanya di sini. Kita pilih warnanya misalnya yang mana, begitu ya. Seperti itu. Tapi ingat, seperti yang saya sudah sampaikan kemarin, bahwa ketika kita memilih background, diusahakan jangan sampai ada yang sama dengan warna baju gitu ya, atau bahkan dengan warna anggota tubuh kita. Mungkin pertanyaan lain? Baik, Bu. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Farida. Sebelumnya Bapak Ibu yang mungkin mengalami keluhan, saya pusing Bu, saya bingung Bu. Nah, Bapak Ibu tenang saja karena penjelasan dari Bu Lia tadi yang sudah secara rinci step by step, nantinya rekaman Zoom ini akan kami kirimkan melalui WhatsApp group begitu. Jadi Bapak Ibu harus tetap semangat, nantinya Bapak Ibu bisa melihat rekaman Zoom yang telah kami kirimkan begitu. Nah, kemudian bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa mengaktifkan fitur raise hand dan juga mengaktifkan videonya. Nah, sebelumnya di sini saya akan bacakan pertanyaan dari Ibu Farida. Jika kita insert back sound, kadang suka nggak ada musik pada detik-detik awal. Bagaimana caranya untuk memotong bagian depan lagu yang belum langsung masuk ke musik, begitu Bu? Oke. Itulah kemudahan di KineMaster, Bapak Ibu. Misal ya. Jadi kalau misal di sini, saya akan kesinikan dulu. Oke, misalnya dari sini di awal lagu belum ada musiknya. Nah, kita mau menghilangkan bagian depan. Bapak Ibu silahkan klik ya, jangan lupa klik. Musiknya itu diklik sampai berwarna kuning, kemudian digeser, paling depannya itu digeser. Nah, kita geser sampai mana yang kira-kira musiknya itu sudah mulai. Kalau sudah, nah ini kan kosong nih di depan nih. Gimana caranya supaya tidak kosong? Digeser. Jadi audionya ini digeser ke depan. Caranya itu Bapak klik lagi, Bapak Ibu klik, kemudian tekan agak lama, ya, hilang langsung tuh. Kemudian di sini, oke, kita geser pelan-pelan. Sudah selesai. Seperti itu langkah-langkahnya, Mbak. Baik, semoga bisa dipahami Bapak Ibu. Kemudian ini ada kita ke Bapak Ibu yang sudah raise hand, Bu. Ini ada Bapak Danang, silakan Pak. Silakan Pak, bisa mengaktifkan fitur mikrofonnya. Terima kasih Bu. Oke, sudah Bu. Mohon maaf Bu, itu maafnya kembali ke yang tadi, kembali sedikit lagi Bu, masalah yang ekspor tadi. Itu mohon dijelaskan, itu kan ada beberapa ukuran itu Bu, yang sebelah kanan ada ukuran. Itu perbedaannya gimana Bu ya? Kalau yang sebelah kiri tadi kan katanya tergantung dari kemampuan HP-nya, tapi untuk yang sebelah kanan tadi juga ada ukuran yang lain, itu mohon
jelaskan bagaimana perbedaannya, Bu. Itu aja, Bu. Terima kasih. Kalau itu perbedaannya Pak hanya ada di kualitasnya saja nanti begitu. Jadi secara Iya. umum sama, tentunya di kualitasnya dan juga nanti berpengaruh ke ukuran filenya begitu. Kalau saya jelaskan satu-satu nanti banyak sekali ya. Jadi itu pengaruhnya, saya akan ke pengaruhnya saja. Jadi pengaruhnya itu nanti ke kualitas gambar dan juga ke besar kecilnya file yang akan diekspor begitu. Jadi makin tinggi otomatis filenya nanti hasilnya akan semakin besar, tapi kualitas gambarnya, kualitas videonya juga semakin bagus. Oh, oke. Iya. Masih untuk yang di HP itu cukup yang tadi standar tadi ya, Bu ya. Untuk yang dibuka di HP standar aja ya, 30 tadi ya. Jadi kadang itu sudah sesuai rekomendasinya, itu sudah batas maksimal atau batas standarnya. Oh, oke. Ya, terima kasih Bu penjelasannya. Baik, terima kasih Pak Danang. Jadi Bapak Ibu yang membedakan hanyalah kualitas dari videonya yang dihasilkan nantinya begitu. Dan untuk kecepatannya tadi sudah Ibu Lia jelaskan tergantung dengan smartphone yang Bapak Ibu gunakan begitu. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan yang mungkin bisa Ibu Lia berikan tips dan triknya karena Bu Lia sudah sangat mahir sekali dalam pembuatan video pembelajaran, Bu. Ini terkait bagaimana tahapan apa yang mungkin harus dipersiapkan untuk menyusun video pembelajaran agar bisa menarik dan memahamkan siswa. Mungkin bisa sedikit tips dan triknya begitu, Bu. Kalau tips dan triknya sebenarnya di hari pertama itu sudah sudah cukup banyak tipsnya. Jadi yang pertama tentunya harus ada perencanaan. Jadi direncanakan dulu dari awal. Karena kalau tidak direncanakan Bapak Ibu otomatis akan buyar ketika misalnya kita langsung editing, langsung eksekusi misalnya syuting misalnya seperti itu akan kurang maksimal. Jadi direncanakan materinya apa, kalau sudah dapat materinya apa, langsung dijabarkan naskahnya seperti apa, jadi runtutan narasinya itu ya, narasinya itu yang perlu dipikirkan masak-masak. Karena apa? Narasi itulah Bapak Ibu yang nantinya akan menentukan menarik tidaknya materi kita dan tentunya tampilannya juga. Aset-aset, peralatan-peralatan yang harus kita siapkan itu harus disiapkan secara matang. Kemudian eksekusinya juga saat syuting juga misalnya nih teknik green screen misalnya. Ketika Bapak Ibu membuat sebuah video bukan hanya tampilan editingnya yang bagus itu yang menentukan, tidak hanya itu. Jadi semua aspek-aspek itu akan saling menunjang satu sama lain. Misalnya editingnya sudah bagus, animasinya bagus misalnya nih. Kemudian aset-asetnya yang tersedia bagus, jelas. Tapi misalnya suara kita kurang menarik, misalnya kita rekaman tapi suaranya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di situ pendengar atau yang mendengarkan atau yang melihat video kita juga akan kurang menarik. Misalnya saat menjelaskan, misalnya tampil wajah kita, tapi kita tidak senyum, di situ cemberut, kemudian suara kita kurang antusias, itu juga akan berpengaruh. Jadi banyak hal yang yang harus kita pertimbangkan ketika membuat sebuah video pembelajaran. Gitu. Tentunya harus dipikirkan masak-masak di awal, langsung. Baik, Bu Lia, mungkin bisa ditarik kesimpulan bahwasanya Bapak Ibu bisa melakukan perencanaan terlebih dahulu agar nanti tidak bingung ini nanti akan isinya apa begitu. Kemudian bisa praproduksi, kemudian produksi, yang penting take action begitu dan sesuaikan juga suaranya Bapak Ibu, kemudian ekspresinya agar bisa anak-anak bisa semangat dan tentunya memahami apa yang Bapak Ibu sampaikan. Nah, kemudian kita mungkin ke pertanyaan selanjutnya, pertanyaan terakhir ya Bu Lia, karena di sini tadi sudah saya baca-baca di mana Bu Lia sudah menjelaskan semuanya, di mana nanti Bapak Ibu yang mungkin tertinggal, Bapak Ibu bisa melihat rekaman Zoom-nya atau bahkan Bapak Ibu bisa langsung bertanya kepada Bu Lia. Nah, di sini ada Ibu Multazam yang sudah raise hand. Mungkin ini adalah salah satu pertanyaan terakhir begitu dari Ibu Multazam. Silakan Bu, bisa langsung bertanya kepada Bu Lia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan pada bisa kedengaran ya Bu?
suara saya? Terdengar, Bu? Ya, Terdengar. alhamdulillah. Kebetulan saya itu sudah menggunakan KineMaster itu dari 2 tahun yang lalu, tetapi alhamdulillah berkat pelatihan ini banyak fitur-fitur ternyata yang bisa dieksplor dan itu yang saya tidak pahami. Kebetulan saya itu guru mata pelajaran matematika. Jadi kalau yang namanya memunculkan simbol-simbol matematika itu sulit ya. Ya jelas saya harus mengambil dari kebetulan waktu itu saya belum mengenal Canva, saya harus mengambil dari PowerPoint atau saya harus mengambil dari Word, kemudian saya gunting, kemudian saya masukkan ke dalam KineMaster. Jadi pada saat itu saya mempunyai masalah dengan waktu itu saya belum mengenal green screen. Tetapi setelah saya mengenal green screen, saya mencoba mengeksplor green screen yang kalau di Word itu kan kalau kita mengetik pasti warna putih ya. Ya, jelas warna putih. Biasanya kan dasarnya warna putih. Kemudian kalau kita mengajar di sekolah itu kan pasti kita pakai whiteboard. Jadi saya sebetulnya mau mempergunakan papan tulis warna lain dengan menggabung green screen dasar warna putih itu yang dari Word saya kirim ke papan tulis yang berwarna lain, tapi saya lihat kelihatannya blur tulisannya. Jadi kira-kira ada tidak solusi yang bisa kita lakukan supaya tulisan warna hitam tadi itu tidak blur di di papan tulis yang kita aplikasikan di KineMaster. Kemudian yang kedua, pertanyaan saya, terus terang ya, dalam pertemuan pertama dengan kedua itu pada bagian akhir itu saya sempat ketiduran karena terlalu capek, Ibu. Jadi saya pernah mendengar sempat dibahas masalah tanda air. Ya, barangkali ada tidak solusinya untuk menghapus tanda air? Karena kebetulan saya itu selama ini pakai KineMaster yang gratisan. Belum pernah mencoba yang premium. Ya, jadi sekian pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Silakan Bu Lia bisa menanggapi. Oke, yang pertama tadi ya, untuk bagaimana menghilangkan dasar warna putih itu ya, supaya tidak blur kalau dipakaikan kunci kroma. Mungkin begitu ya maksudnya Ibu Multazam ya. Bapak Ibu bisa menggunakannya, menghilangkan background, itu bisa menggunakan salah satu aplikasi namanya Remove Background, Remove BG. Remove.bg. Mungkin saya ketikkan lagi, tadi malam sebenarnya sudah saya sampaikan ya. Ini silakan dicari di Play Store remove.bg. Nah, itu aplikasi untuk menghilangkan background. Jadi background apapun tuh bisa hilang menggunakan itu, Ibu. Sepertinya itu cara paling ampuh untuk menghilangkan background yang warna putih supaya hitamnya tidak blur. Kemudian yang kedua, menghilangkan tanda air. Jadi untuk menghilangkan tanda air mungkin solusi satu-satunya itu ya, harus menjadi pengguna premium. Saja. Baik, Bu Lia. Mungkin itu ya, Bu Multazam, semoga bisa dipahami. Jadi Bapak Ibu yang mungkin ingin watermarknya hilang, Bapak Ibu bisa ke pengguna premium begitu. Atau kemarin juga sudah dijelaskan oleh Bu Lia, bisa mengikuti promo-promo kegiatan yang ada di KineMaster, seperti itu. Nah, mungkin untuk malam hari ini, Bu Lia, bisa kita cukupkan. Terima kasih banyak, Bu Lia, atas pemaparan materi pada malam hari ini. Sangat luar biasa sekali dan sangat jelas sekali step by step-nya, begitu. Dan semoga Bapak Ibu bisa memahaminya, dan bagi Bapak Ibu yang tertinggal memasuki Zoom meeting ini, Bapak Ibu tidak perlu khawatir, Bapak Ibu masih bisa belajar, yaitu Bapak Ibu bisa belajar lagi di rekaman Zoom meeting yang nantinya akan kami kirimkan, begitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa belajar di sana, dan semangat Bapak Ibu karena Guru Inovatif Indonesia nantinya akan mengadakan kegiatan yaitu mengenai
lomba membuat video pembelajaran. Nah, untuk lebih lengkapnya nanti mungkin berupa persyaratannya seperti apa, kemudian ketentuan-ketentuannya seperti apa, Bapak Ibu menunggu informasi lebih lanjut dari kami, begitu ya Bapak Ibu. Dan yang terpenting Bapak Ibu tetap semangat agar Bapak Ibu bisa menghasilkan sebuah video pembelajaran tentunya, dan nantinya akan diikutkan di lomba di Guru Inovatif Indonesia, karena akan ada hadiah yang menarik tentunya, begitu ya Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi Bu Lia atas pemaparan materi. Ada Mungkin Bu satu Lia. saya lupa. Jadi step by step yang saya sampaikan tadi itu sudah ada ya Ibu di materi yang dibagikan tadi malam, itu sudah maksudnya ada di drive, itu saya sudah tambahkan di materi untuk untuk yang pertemuan ketiga. Kemudian untuk contoh video yang tadi saya tampilkan di sini, saya juga sudah masukkan di folder itu juga. Jadi Bapak Ibu bisa melihatnya di situ. Oke. Masih banyak, maaf. Baik. Terima kasih Bu Lia. Nah, sudah sangat lengkap sekali begitu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa langsung belajar dari sana. Di sana juga sudah lengkap step by step-nya. Kemudian juga sudah ada contoh video pembelajaran yang telah dibuat oleh Bu Lia. Jadi ayo mari kita action untuk membuat video begitu. Kalau hanya sebatas teori saja mungkin hanya menjadi angan-angan, tetapi langsung saja action. Walaupun Bapak Ibu masih bingung, tapi kalau secara rutin terus-menerus berlatih pasti akan bisa menjadi ahli seperti Bu Lia begitu. Nah, kemudian informasi lagi mengenai segala bentuk administrasi, Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena kami akan mengirimkannya melalui WhatsApp group begitu ya Bapak Ibu. Jadi mungkin akan dikirimkan paling lambat besok atau lusa. Jadi Bapak Ibu mohon bersabar tentunya, karena kami nantinya akan mengirimkan melalui WhatsApp group. Jadi Bapak Ibu mohon bersabar untuk menunggu, dan ketika Bapak Ibu sudah terdaftar di grup tersebut, maka akan otomatis akan mendapatkan fasilitas yang telah kami cantumkan di selebaran atau di posternya begitu. Nah, sekali lagi terima kasih Bu Lia atas pemaparan materi pada malam hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu peserta workshop virtual yang sangat antusias dan semangat. Kita tunggu video pembelajaran, kita tunggu karya-karya dari Bapak Ibu semuanya. Tetap semangat. Kami mohon maaf apabila ada salah kata. Kami dari Guru Inovatif Indonesia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Inovatif Indonesia.